Bab 1451, Pil Harta Karun kelas 9. Gemuruh, badai energi yang menakutkan mengamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam pada saat ini. Ruang itu sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi sebagian besar individu berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat bentrokan sebesar ini. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan mampu bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka terkena badai energi itu. Bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Xiao Yan itu berani melawan Black Demon Lightning. Beberapa sesepuh di panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tercengang setelah melihat Xiao Yan melemparkan pukulan. Xiao Yan itu adalah bintang pertama Dou Sheng. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan petir setan hitam. Penatua pertama yang berpakaian linen melirik ke langit dan berbicara dengan suara samar. Petir setan hitam ini mungkin tidak sebanyak pil lightning tingkat 9, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Ban Sheng tidak akan berani sembarangan menerima serangan itu dari sebelumnya. Satu bintang Dou Sheng. Keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka bergetar setelah mendengar kata-kata lelaki berpakaian linen itu. Meskipun mereka telah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar terkejut ketika mereka mendengar tetua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Ban Sheng setelah banyak kesulitan, namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka di usia yang begitu muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan menang dalam pemilihan ini. Seorang penatua menghela nafas. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan mengenai masalah aliansi. Aliansi mungkin bertentangan dengan aturan pil tawar, tetapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Aula jiwa sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi pil tower untuk bertahan hidup. Penatua pertama terdiam sesaat sebelum berbicara. Aturan menara, hanya akan ada aturan jika menara itu ada. Jika bahkan menara menghilang, apa gunanya membicarakan aturan apapun? Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut Elder pertama. Mereka hanya bisa perlahan menggelengkan kepala. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah hamburan badai, ruang yang telah runtuh mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai menyebar. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak dapat menyebabkan dia terluka sedikit pun. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks saat dia merasakan badai menghilang di langit. Dia mengepalkan tinjunya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan Black Demon Lightning agak melebihi harapannya. Dari kontaknya dengan itu sebelumnya, Xiao Yan mengerti bahwa nasibnya tidak akan lebih baik daripada 5 boneka setan langit jika dia tidak maju ke kelas Ban Sheng. Apakah ini pil lightning yang tertarik dengan pil harta karun tingkat 9? Itu memang kuat. Xiao Yan dalam hati memuji. Namun, petir setan hitam ini tidak ada dalam jumlah besar meskipun kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Mengaum! Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam berhamburan. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang besar. Gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Bang! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api mengeluarkan raungan. Tubuhnya yang besar meledak di depan banyak pasang mata yang terpana. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api begitu meledak. Sinar cahaya ini terbang ke langit,
lolos dari api yang telah menjebaknya, mencoba melarikan diri. Namun, Xiao Yan tertawa keras saat cahaya ini keluar. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan cara seperti hantu. Tangannya yang besar meraih cahaya itu. Mengaum! Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiao Yan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakarnya yang besar disertai dengan angin kencang saat menghantam Xiao Yan. Bang! Binatang buas besar itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan setelah bentrokan itu. Tubuhnya yang besar dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu ketika melihat Xiao Yan bergegas. Tubuhnya cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, itu mengambil bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat menjadi terpana karena Xiao Yan lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini pil harta karun tingkat 9? Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika pil harta karun tingkat 9 ini dibiarkan melarikan diri, itu mungkin benar-benar akan menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin adalah bahwa beberapa ahli lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap dan mengkonsumsinya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki beberapa kecerdasan, kekuatannya tidak bisa bertarung dengan ahli seperti Xiao Yan. Mengaum! Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiao Yan jelas tidak tahu bahasa manusia. Oleh karena itu hanya bisa mengaum pada Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta karun tingkat 9. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit kagum ketika melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Haha, anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, tapi aku ingin tahu pil obat macam apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan Xiao Yan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia tangkap adalah sedikit aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini berkali-kali lebih kuat daripada pil bodhisattva. Xiao Yan tidak terjerat dengan pil harta karun tingkat 9 di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekankan tangannya di dahinya. Tubuh pil harta karun tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Pil obat tetap tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum mengisi sekitarnya. Sepintas, itu membuat penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik wajah marah iblis tua Hou. Pada saat ini, iblis Hou memegang pil obat merah menyala di tangannya. Dia tidak diragukan lagi kalah dari Xiao Yan. Maukah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kamu sempurnakan? Seorang penatua tertawa setelah melihat Xiao Yan mendarat di tanah. Flamme Demon Quiet Mysterious Pill, pil obat tingkat 8 berwarna 9. Jika seseorang yang berlatih afinitas api Douqi mengkonsumsinya, ada kemungkinan Douqi seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setan tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar mengandung beberapa kebanggaan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, mampu memperbaiki pil misterius siluman api yang tenang membuktikan kemampuannya. Pil obat yang bisa mengubah Douqi seseorang bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh semua orang. Xiao Yan, bagaimana denganmu?
Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan, pil pengembalian bodhisattva hebat, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan kemungkinan yang diberikan oleh pil bodhisattva dalam menerobos ke kelas Bansheng 2 kali lebih banyak. 2 kali lipat? Bagaimana mungkin? Penjelasan Xiao Yan langsung mengundang banyak seruan. Oh, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah elder pertama itu sedikit berubah. Menerobos kelas Dousheng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Douzun. Sejumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya tetap terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan di akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah puncak Douzuns itu akan menjadi gila karena pil bodhisattva. Pil bodhisattva asli memiliki hampir 20% peluang sukses. Sekarang peluang keberhasilan telah meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilan telah meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil pengembalian bodhisattva agung akan memberikan Douzun puncak dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini menyebar, banyak mata puncak Douzuns akan memerah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke paviliun bintang jatuh dan memohon pil ini. Pil kembali bodhisattva agung ini dianggap sebagai versi upgrade dari pil bodhisattva. Itu adalah pil obat yang Xiao Yan telah pahami setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon bodhisattva. Pil obat ini hanya bisa disempurnakan oleh Xiao Yan karena dia memiliki api surgawi dan telah mengalami penguatan oleh hati bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, tidak mungkin meningkatkan efek pil bodhisattva dengan tingkat yang menakutkan. Satu-satunya aspek yang disayangkan adalah bahwa pil pengembalian bodhisattva agung ini perlu disempurnakan dengan biji bodhisattva sebagai bahan utama. Xiao Yan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami ini di tangannya. Xiao Yan, kamu harus tahu bahwa klaim palsu apapun saat ini akan membuatmu didiskualifikasi. Seorang penatua ragu-ragu sejenak sebelum memberitahu Xiao Yan. Penatua, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu apapun. Xiao Yan tertawa dengan suara samar. Beberapa sesepuh itu saling bertukar pandang setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa perlahan menganggukkan kepala. Kalau begitu, penatua pertama yang berpakaian linen melirik Xiao Yan saat dia akhirnya berbicara. Tingkat dari Great Bodhisattva Return Pill telah melampaui Fire Demon Quiet Mysterious Pill. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiao Yan. Bab 1452, Aliansi. Wajah iblis tua Hou adalah campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia mengira bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan panjang mereka selama beberapa dekade. Tetapi kenyataan kejam mengajarinya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan perbaikan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum sambil mengucapkan selamat kepada Yao Lao. Orang tua, kamu telah mengajar murid yang luar biasa. Xiao Yan ini sepertinya sudah melampauimu, kan? Senyum di wajah Yao Lao membentang dari telinga ke telinga saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Penampilan Xiao Yan hari ini membuatnya merasa jauh lebih bangga daripada jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai seseorang seusianya, karakter kompetitif seseorang akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia merawat murid-muridnya ketika seseorang memberikan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu, secara alami seseorang akan merasa sangat puas sebagai guru. HMPH. Setan tua Hou merasa sedih ketika melihat wajah tersenyum Yao Lao. Dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Penatua pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Wajah tuanya menunjukkan senyum tipis.
Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di Central Plains. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam hal doki atau alkimia, Xiao Yan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Xiao Yan, kamu akan menjadi penatua menara pil kecil di masa depan. Baik Anda dan Yao Chen harus mengikuti saya. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda bawa kepada kami. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengangguk. Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi. Jika bukan karena suara penting, dia tidak akan tertarik bersaing dengan orang-orang tua ini. Penatua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiao Yan dengan wajah penuh senyuman. Mereka melihat ke belakang kelompok penatua pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Hal-hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi kemungkinan akan berhasil. 10 tetua, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang rapat kecil di dalam menara pil kecil. Xiao Yan dan Yao Lao juga menemukan tempat duduk di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka tertuju pada penatua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Pil Tower selalu netral. Tidak memihak faksi manapun. Ini bisa dianggap sebagai aturan Pil Tower. Suara tenang tetua pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak sesepuh telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pil Tower dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Pil Tower. Penatua pertama, seseorang tidak bisa mengatakannya seperti ini. Hall of Souls telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melakukannya secara relatif rahasia, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Pil Tower memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Pil Tower belum bereaksi keras terhadap perilaku Hall of Souls yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Pil Tower akan kehilangan rasa hormat yang tinggi. Pada saat itu, tanah suci ini hanya akan ada dalam nama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab. Selain itu, begitu Pil Tower kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara Pil Tower dan faksi biasa? Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan dan juga tidak memberikan wajah apapun kepada semua orang. Mereka sangat belak-belakan saat dia menyatakan situasi Pil Tower saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara bertele-tele para sesepuh ini ketika mereka mencoba untuk mempertahankan aturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memang memiliki dampak yang cukup besar. Ekspresi beberapa sesepuh mungkin tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang diungkapkan oleh kerutan ketat mereka. Tingkat di mana Hall of Souls mengumpulkan jiwa telah tumbuh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Pil Tower masih tidak mengambil tindakan pencegahan. Para alkemis ini mungkin menahan teror pada awalnya, tetapi hati mereka pasti akan dingin seiring berjalannya waktu. Begitu mereka menemukan bahwa Pil Tower ini, yang dianggap sebagai tanah suci di hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa ada di antara mereka yang menganggap Pil Tower sebagai tempat suci yang tidak dapat dilanggar? Penatua pertama di kursi pemimpin menjadi diam karena kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya sangat baik dalam hal doki dan penyempurnaan obat, bahkan kata-katanya tajam. Haha. Anak muda cenderung sedikit arogan. Penatua pertama, tolong maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang.
Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, "Saat ini, Anda dapat dianggap sebagai penatua menara pil kecil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas untuk mendukung aliansi. Meskipun saya adalah penatua pertama, saya harus mematuhi aturan ini. Karena itu, Anda telah berhasil kali ini." "Terima kasih penatua pertama." Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih mengungkapkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab, "Pil Tower adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal membuat Pil Tower berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berusaha keras untuk membuat aliansi berhasil. Untungnya, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Aula Jiwa memang musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum dapat secara meyakinkan terlibat dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kita derita akan lebih besar jika kita melakukannya." Penatua pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Hall of Souls menjadi lebih arogan. Adalah mungkin bagi kita untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu bagaimana menahan diri, baik Pil Tower dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Penatua pertama, Anda dapat yakin bahwa Pil Tower tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyum muncul di wajah tetua pertama setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, "Kapan aliansi akan dimulai?" "Penatua pertama, silakan datang ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Paviliun Bintang Jatuh, Lembah Api yang Membara, dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi." Xiao Yan menjawab, "Oh, bahkan Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Haha, sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan sesuatu yang cukup besar." Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Hall of Souls tidak akan berani meremehkannya. Aku secara pribadi akan menuju ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi." Penatua pertama tersenyum saat dia melihat seringai yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. "Hall of Souls, akankah dendam kita dari dulu benar-benar teratasi?" Xiao Yan dan Yao Lao tinggal selama 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah Pil Tower kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas tanpa henti kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Paviliun Bintang Jatuh memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Paviliun Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Paviliun Bintang Jatuh menutupi radius 500 km di sekitar alam bintang. Setiap gerakan kecil akan ditangkap oleh mata-mata Paviliun Bintang Jatuh. Awan berlama-lama di atas gunung tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Cai Lin, dan anggota kelompok lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu ke alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah berangsur-angsur naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Suos! Deru angin tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah orang pertama yang mendeteksi suara ini. Kepala mereka berayun untuk melihat pintu masuk dunia bintang. Sekelompok cahaya bergegas ke arah mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kilatan. Cahaya akhirnya menghilang,
memperlihatkan sekelompok sosok cantik. Anggota sekte bunga adalah yang pertama bergegas. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan kelompok ini dari sekte bunga sebelum bergeser ke tempat di depan. Ada dua wanita berdiri di sana. Dua aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari mereka. Ban Sheng tingkat menengah dan Ban Sheng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan sekte bunga memang kuat. Haha, Perikin dan Perihua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao tersenyum dan dengan keras menyapa kedua wanita ini. Kelompok di langit secara bertahap turun sebelum mendarat jarak pendek di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik berjubah istana hijau memandang Yao Lao dengan mata rumit saat dia dengan lembut berkata, "Kamu akhirnya berubah menjadi lelaki tua setelah tidak mengunjungi selama bertahun-tahun." Yao Lao tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Xuan Yi tampak seperti ini setiap kali dia melihat Yao Lao. Sepertinya guru itu tampan dan menarik saat itu. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Ini paviliun bintang jatuh? Itu memang membanggakan suasana sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke dunia bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di dalam alun-alun di gunung ini. Cahaya tersebar sebelum mengungkapkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Selain itu, aura menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat pria tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum ketika dia melihat pria tua berambut merah itu. Bab 1453, Aliansi Istana Langit. Orang ini kemungkinan leluhur Hou Yun dari lembah api terbakar. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao yang sedikit muram saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui indranya, dia dapat mengatakan bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai tingkat bintang 1 Do Sheng. Apalagi orang ini sedikit lebih kuat darinya. Do Sheng bintang 1 tingkat menengah. Burning Flame Valley berada di level 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Do Sheng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan sekte langit mendalam yang lama atau sekte bunga. Namun, jelas bahwa mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Yao tua, tidak terduga bahwa kamu, seorang lelaki tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa terbahak-bahak di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka perlahan turun. Selanjutnya, dia menatap Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Do Sheng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia mengenal leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos ke kelas Do Sheng. Aku benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan anak di belakangmu itu. Leluhur Hun Yun melengkungkan bibirnya. Matanya berayun ke Xiao Yan saat dia berbicara. Junior ini, Xiao Yan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyapa para tamu. Kamu adalah Xiao Yan itu? Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Hou Erku. Mata leluhur Hou Yun mengamati Xiao Yan sebelum mengangguk puas. Anda, wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya, Hou Yun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tetapi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena kebutuhan untuk memberikan wajah lelaki tua ini. Matanya dengan ganas menatap punggungnya. Xiao Yan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengeluarkan jawaban. Pesta dari Pil Tower juga akan tiba. Hati Xiao yang tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena kata-kata leluhur Hou Yun.
Matanya meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Angka-angka ini adalah kelompok penatua pertama dan Xuan Kongzi. Hah! Setan tua Lin, bahkan kamu, seorang lelaki tua yang tidak akan mati, telah datang ke sini. Kejutan segera melintas di wajah leluhur Huo Yun ketika dia melihat penatua pertama Menara Pil muncul. Mengapa? Setan tua Huo Yun, jangan bilang hanya kamu yang boleh datang. Penatua pertama tertawa samar setelah mendengar pertanyaan ini. Haha, karena semua orang hadir, silakan lanjutkan ke aula untuk membahas aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke paviliun utama paviliun bintang jatuh. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam paviliun utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami wajah dengan secara pribadi tiba di paviliun bintang jatuh kami. Semua orang harus menyadari masalah ini hari ini. Mata Yao Lao menyapu aula besar. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata, saya yakin semua orang menyadari tindakan Hall of Souls. Pil Tower telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis meninggal oleh tangan Hall of Souls. Perambahan sekte langit yang mendalam pada sekte bunga selama bertahun-tahun ini memiliki bayangan aula jiwa di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun membentuk permusuhan dengan Hall of Souls, tetapi akhirnya hanya bertahan karena dia takut akan kekuatan Hall of Souls. Yao Lao sangat menyadari dendam yang telah dibentuk oleh ketiga faksi ini dengan Hall of Souls. Bahkan Xiao Yan belum pernah mendengar beberapa dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, sekte langit yang mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan aliansi sungai yang mendalam untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh saya. Bayangan Hall of Souls juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiao Yan dan aku sangat berselisih dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, aliansi ini karena kita semua memiliki musuh yang sama. Semua orang yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil, tetapi saya tidak berpikir bahwa campur tangan dalam urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan? Leluhur Hou Yun memutar dua bola api yang telah dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan syarat yang sama. Setiap pihak setara. Secara alami, tidak ada yang akan memiliki wewenang untuk mencampuri urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan serius. Ekspresi semua orang santai setelah mendengar kata-katanya. Aspek aliansi yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya insiden seperti itu. Tidak hanya mereka akan gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, mereka akhirnya akan menjadi jauh sebagai hasilnya. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras, tetapi salah satu batasan itu adalah bahwa beberapa faksi kita akan menyerang dan bertahan bersama. Setiap orang akan memperkuat pihak manapun dalam kesulitan. Tak satu pun dari kita akan mampu melawan Hall of Souls dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa berhasil. Penatua pertama Menara Pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini aliansi, pasti ada ketua aliansi. Kalau tidak mungkin bagi semua orang untuk mengambil keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari sekte bunga bertanya dengan suara lemah. Aula besar menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini agak sensitif dan penting, karena aliansi yang disarankan olehku memintaku untuk memilih ketua aliansi hanya akan menyebabkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu,
ketiga pihak Anda harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao mengabaikan pemikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Peri King. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk membuat Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, 3 partai lainnya akan menduduki 3 posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat ketiga wakil ketua aliansi ini bulat, mereka dapat membalikkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang mengeluarkan perintah dengan paksa. Xiao Yan tertawa. Posisi kepala harus menjadi orang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tetapi emosinya agak terlalu panas. Dia pasti akan impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Peri King ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa Burning Flame Valley untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, 2 orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Pil Tower dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dataran tengah. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari 2 orang ini. Peri King melanjutkan. Penatua pertama dari menara pil kecil tercengang setelah mendengar dia berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan desahan lembut, dia berkata, "Saya terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Akan baik-baik saja jika aliansi ini hanya perlu menempel pada area tertentu, tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang sudah lanjut usia menjadi ketua aliansi, kemungkinan besar aku akan membuatnya tak bernyawa. Yao Chen harus mengambil posisi ketua aliansi ini." Peri King tersenyum. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao saat dia berkata, "Karena ini masalahnya, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini." Yao Lao tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak melakukan perlawanan saat dia berkata, "Karena semua orang mempercayaiku, aku akan mengambil alih posisi ketua aliansi ini untuk sementara. Aku akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul." Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berakhir di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, "Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi pada akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan begitu semua orang akan merasakan rasa memiliki. Menurutmu nama apa yang cocok untuk aliansi ini?" Jika seseorang ingin memilih nama, dia secara alami harus memilih nama yang agung dan perkasa. Nama kecil yang kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Leluhur Hou Yun tampaknya tertarik untuk memilih nama. Dia segera berkata, "Mengapa kita tidak menyebutnya sebagai aula kebenaran tertinggi?" Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat mendengar nama ini. Nama ini, batuk, lawan kita adalah Hall of Souls. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja Heaven Mansion. Penatua pertama batuk kering. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai mansion, Heaven Mansion ini bisa bekerja. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Namun, langit adalah surga. Mari kita sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kita Sky Mansion. Bagaimana menurutmu? Sky Mansion,
Menggunakan langit sebagai mensyahan ini memang megah. Leluhur Hou Yun membelai jenggotnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada Ultimate Rigateus Hall miliknya. Haha, nama itu juga akan berfungsi. Penatua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai setelah mendengar bahwa semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Sky Mansion. Menggunakan langit sebagai mensyahan jelas lebih sombong daripada Hall of Souls. Aliansi sudah terbentuk. Selanjutnya, mari kita minum untuk menghormati aliansi rumah langit yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat cangkir anggur di atas meja, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya melesat ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Rumah langit? Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tetapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya.